Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Kumala Putri. Di video ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tokoh inspirasi saya, tokoh inspirasi kewirausahaan atau pengusaha muda favorit saya. Nah, langsung tonton video ini. Nah, tokoh inspirasi pengusaha muda saya adalah yaitu Dea Valencia, pengusaha muda sekaligus pendiri Batik Kultur. Nah, perempuan kelahiran Semarang pada tanggal 14 Februari tahun 1904 ini mengawali perjalanannya dengan berdagang batik lawas milik ibunya sejak kecil. Nah, dia ini memang sudah dikenal dengan batik. Dia mengerti betul tentang proses pembuatan batik tulis dari hulu ke hilir, berawal dari satu orang penjahit di sudut rumahnya. Nah, berawal dari satu orang penjahit di sudut rumahnya itu, kisah batik kultur ini dimulai. Dia sendiri yang mendesain produk batik kultur ini, karena dia tak bisa menggambar. Dia mengandalkan imajinasinya lalu ditransfer ke orang juru gambar yang ia percayai. Nah, kata dia, saya tidak ingin menjual barang yang saya sendiri tidak suka, tambahnya. Nah, hal ini katanya yang menjadi rahasia sukses batik kultur di tangan Dea Valencia ini. Nah, batik kultur juga mendapat respon yang luar biasa dari pemasaran digital yang memang marak dalam beberapa tahun terakhir ini. Dea Valencia ini mengakui kesuksesannya batik kultur ini juga tak dilepas dari peran dia sendiri yang mempromosikannya melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram. Nah, di usia yang terbilang sangat muda ini, dia sudah bisa meraih omset ratusan juta dalam per bulannya loh. Namun kesuksesannya tidak diraih dalam sekejap mata. Semua berkat ketekunan dia sendiri dan kerja keras dalam menggeluti usaha yang ia jalani ini. Nah, sosok beliau ini anak dari pasangan Aryani Utoyo dan Iskiworo Budiarto ini tidak bekerja sendiri di dalam mengembangkan usaha batiknya ini. Ia dibantu dan didukung penuh oleh ibunya, yaitu Aryani Utoyo ini. Nah, ia juga dibantu oleh beberapa karyawan. Yang hebatnya adalah para penyandang disabilitas yang memiliki semangat dan kerja keras yang membantu meningkatkan batik kultur ini. Hingga kini sekitar 120 orang karyawan termasuk 50 orang pekerja penyandang disabilitas ini berada di balik label batik kultur ini. Nah, soal memperkerjakan karyawan yang penyandang disabilitas ini, dia memiliki alasan tersendiri. Kata dia, aku ingin memberikan mereka kesempatan untuk memberikan kontribusinya di balik perbedaan mereka ini. Nah, ternyata banyak pelajaran yang bisa diambil seperti ketekunan dan semangat untuk belajar. Kata dia seperti itu. Nah, ternyata Dea Valencia ini memasuki dunia perkuliahannya saat berumur 15 tahun dan sudah meraih gelar sarjana di usia 19 tahun. Nah, dia menjelaskan motivasinya awal untuk berjualan batik adalah hanya ingin mencari uang sendiri dengan hasil penjualan batik. Nah, ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri dan akhirnya sampai sekarang katanya belum kesampaian dan melanjutkan bisnis batik ini, kata dia. Dia pun tak segan berbagi kisah bagaimana dan kapan usahanya ini berjalan. Sejak usia 15 tahun dia sudah memiliki ketertarikan terhadap pola batik. Namun, ketidakmampunya membeli batik sendiri membuat ia memutar otak
dan ia lantas membuka kembali lemari yang ada di rumahnya, dan ia menemukan batik-batik lawas yang mungkin tak sesuai lagi, batik-batik yang sudah mulai rusak atau mungkin tidak cukup lagi dipakai. Nah, dari batik-batik itu dibentangkannya lalu dipotong-potong. Ia mulai menggunting sesuai pola yang ia sukai dan membordirnya, dan ia menciptakan pakaian dengan hiasan batik lawas berbordir tadi. Nah, baginya batik lawas bukanlah barang buangan atau bukan hanya untuk disimpan di lemari saja. Ternyata dengan dari pola-pola itu terbentuklah pakaian baru. Inilah cikal bakal batik kultural. Awal produksinya dia hanya membuat 20 potong pakaian, hingga kini ada 800 potong batik kultur yang dipasarkan per bulannya. Nilainya setara per tahunnya itu 3,5 miliar sampai dengan 300 juta per bulannya. Dia benar-benar mulai usahanya dari nol. Nah, bahkan dia sendiri yang menjadi model dadakan model batik kultur itu tersebut. Dia yang membuat desain setiap produknya sendiri, meski ia mengaku dia tidak bisa menggambar. Kemudian ia bergaya di depan kamera memakai produk miliknya sendiri. Prinsip yang dipegang Dea Valencia ini sangatlah menarik dan patut untuk dicontoh. Dia mengaku tak bisa menjual produk yang dia tidak suka. Kalau sudah jadi, pasti ia akan bikin prototipe ukuran dia sendiri dan dia coba dia suka apa enggak, karena kata dia tidak mau menjual barang yang dia sendiri tidak suka gitu. Jadi barangnya itu kalau dilihat tidak terlalu nyentik, lebih seperti pakaian sehari-hari. Itu katanya dia Valencia ini. Tak berhenti di batik, ia mulai merambah kain tenun ikat. Meski lebih sulit, dia tak gentar, bahkan rela datang ke pusatnya yang ada di Jepara, tempatnya di Desa Troso, yang merupakan sentra tenun ikat. Jika dulu membeli beberapa meter kain, kini sudah bisa membeli tak kurang dari 400 meter tenun ikat itu tadi. Sebagai alumni program studi sistem informasi Universitas Multimedia Nusantara, dia paham betul kekuatan internet untuk pemasaran batik kultur. 95% memanfaatkan jaringan internet dalam urusan marketing. Karena tidak punya pengalaman membatik, ia mulai belajar membatik sambil berjalannya itu katanya. Jujur dia tidak memiliki latar belakang membatik. Dia juga bukan dari keluarga pembatik atau punya usaha batik. Ini katanya semua karena hobi dan kecintaan akan dunia budaya batik tersebut. Kata dia, kecintaan saya terhadap batik Indonesia yang ditularkan dari ibu saya, dan juga keinginan saya untuk mengoleksi batik yang bagus-bagus, tapi tidak ada uang untuk membelinya, kata dia. Tuh. Dari sekedar menggunakan batik lama yang didaur ulang, dia kini mempunyai bengkel sendiri, bengkel atau butik. Sebuah butik yang terletak di kawasan Semarang di Jawa Tengah. Yang mungkin kalau tahun sekarang mungkin sudah benar-benar ini ya ready. Tuh, tapi kalau di ceritanya ini katanya saat ini dia tengah menyiapkan bangunan untuk butiknya ini. Terus mayoritas produk atau harga itu mulai 400 atau sampai 600 ribu. Batik-batik ini kemudian dipasarkan keluar dan dalam negeri dengan usaha sendiri atau pemerintah. Tempatnya dari Kementerian Perdagangan dan Dewan Kerajinan Nasional atau yang singkatannya Dakernas.
Pelanggannya saat ini terbesar di seluruh Indonesia maupun luar negeri, yang mayoritas pembelinya di daerah Jakarta untuk Indonesia. Untuk luar negeri jangkanya sudah bisa sampai ke Australia, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Jepang, Belanda, Jerman, dan banyak negara lainnya. Baik banget ya. Saat mulai usahanya itu dia hanya bermodalkan sekitar 50 juta. Terus kini setiap bulannya ia mampu memproduksi sekitar 800 potong pakaian batik. Upah untuk karyawannya dihitung dengan sistem harian yang dibayarkan setiap bulan. Terus katanya dia fokus menjalankan online marketingnya. Dia menjadikan Facebook dan Instagram sebagai katalog dan media komunikasi dengan konsumennya dari online. Referensi batik kultur ini akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Integrasi dunia maya dan dunia nyata menyukseskan bisnis Dea Valencia ini. Bukannya tanpa hambatan bisnis yang dikerjakannya, pengusaha muda ini pernah berhenti produksi dan depresi selama berminggu-minggu karena satu masalah hak paten. Hambatannya dulu pernah masalah di hak paten. Katanya sebenarnya dulu namanya bukan batik kultur by Dea Valencia tapi Sinok Kultur, katanya gitu. Tapi waktu diurus nama merek ternyata sudah ada pemakainya, merek Sinok Dea Valencia. Sempat stres selama seminggu karena namanya Sinok sangat berarti buat dirinya pribadi. Sinok ini adalah nama panggilan saya sejak kecil, kata dia seperti itu. Terus katanya melihat segala pencapaian dia sekarang, pantaslah kita mengapresiasi. Sulit bagi kita mempercayai bahwa kesuksesan batik ini ada di tangan seorang gadis yang berawal dari umur 19 tahun yang kini telah lulus menjadi sarjana komputer. Mengungkit karyawan yang penyandang disabilitas ini, katanya hingga saat ini kaum difabel masih perlu mendapatkan perhatian khusus agar tetap bisa berkarya seperti layaknya orang normal pada umumnya. Baik banget Mbak ini ya, Mbak dia ini. Bagi sebagian besar orang, mempekerjakan kaum difabel masih dianggap sebagai kesulitan yang cukup berarti, sehingga kebanyakan pemilik usaha tidak ingin mengambil resiko tersebut. Namun peluang yang ditangkap dengan baik oleh sosiopreneur Dea Valencia ini, yang merupakan pemilik usaha batik kultur by Dea Valencia yang bertempatan di Semarang di Jawa Tengah ini. Ia sendiri dekat dengan kain-kain batik kuno karena hobi sang ibunya tadi yang kerap berburu dan mengoleksi batik kuno yang dibuat dari tahun 1870 hingga 1940. Ketika kain batik kuno ini tersebut telah menumpuk di rumahnya, ibu meminta tolong dia untuk menjualkan kain batiknya ini. Terus ia memilih untuk menjual secara daring melalui akun Facebook batik lawasan. Di sana ia memajang foto kain batik dengan keterangan jenis kain dan harganya. Tak disangka banyak calon pembeli yang berminat dan bertanya-tanya tentang kain batik tersebut. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk belajar lebih dari mengenai batik kuno supaya mampu memberikan informasi kepada calon pembelinya ini. Nah, di balik tingginya harga batik kuno ini ternyata ada kelemahan yang muncul, yakni kecacatan kain yang mulai muncul pada kain. Ia pun akhirnya berinisiatif untuk memanfaatkan kain-kain batik kuno ini tersebut menjadi pakaian jadi. Katanya perlahan tapi pasti. Ia pun menuai kesuksesannya bersama bisnis yang ia mampu meraih omset ratusan juta itu tersebut. Seperti itu taktik pemasarannya ini yang digunakan oleh dia sendiri, memasarkan batik
produk batik kultur ini sendiri terbilang cukup unik. Ia menggunakan dirinya sendiri sebagai model dari katalog batik kultur ini. Ia beranggapan apabila ia memiliki pemilik bisnis tidak menggunakan produk sendiri, tentu orang lain akan beranggapan jika ia tidak menyukai produk bisnis sendiri. Benar sih. Selain itu, seluruh desain pemakaian batik kultur ini sebelum diluncurkan ke pemasaran, tadi seperti yang saya ceritakan tadi, dia membuat prototipe yang sesuai dengan ukurannya. Tuh. Apabila ia tidak menyukai desain tersebut, ia tidak akan mengeluarkan produk tersebut ke pasar. Seperti prinsipnya itu tadi yang sangat menginspirasi saya. Itu yang ini, saya tidak ingin menjual barang yang saya tidak suka. Ya benar sih. Nah itu dia tadi tokoh inspirasi saya, Dea Valencia, yang ada di bidang fashion. Nah saya sendiri suka di bidang fashion, tapi fashion designer. Saya sama seperti Dea Valencia, saya tidak bisa menggambar, tapi mungkin saya bisa menata konsep fashion designer yang harus apa ya, kalau dikatakan sekarang tuh OOTD, outfit of the day, outfit sehari-hari, atau lagi ke kondangan atau keluar atau lagi hangout kayak gitu. Saya lebih ke sono. Saya menginspirasi Dea Valencia ini yaitu karena saya mengagumi Dea Valencia ini dari prinsipnya dia yang katanya saya tidak ingin menjual barang yang saya tidak suka. Itu ya benar, dia harus menjual yang dia harus berbagi fashion, apalagi kayak ini di dunia modern ya, maksudnya dunia yang mengikuti zaman ke zaman, apalagi tren soal fashion, pakaian, busana dan segala macam itu. Mungkin kalau Dea Valencia ini lebih ke beragam Indonesia, ke kebudayaan Indonesia, mencintai kebudayaan Indonesia seperti itu. Kalau saya mencintai batik tapi bukan yang berlebihan, maksudnya suka batik tapi bukan yang suka banget gitu. Tapi saya lebih ke menonjol fashion yang itu tadi, yang fashion yang modern seperti itu. Mungkin saya berharap bisa menjadi, saya tidak mengharap menjadi model, tapi menjadi desainer model dan Dea Valencia ini sangat mengapresiasi karena dia menjadi model kesuksesan dari batik kulturnya sendiri, menjadi modelnya untuk memasarkan wirausahanya. Nah itu dia tadi cerita dari saya tentang tokoh inspirasi favorit saya, yaitu Dea Valencia ini, pengusaha muda yang mendirikan batik kultur. Nah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.